Halo semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam kenal buat kalian yang baru bergabung di channel ini. Welcome to this channel. Teman-teman, pernah nggak ada kerjaan atau tugas, terus dalam pikiran kita tuh, kerjain nanti siang deh, besok aja deh. Terus menunda-nunda, akhirnya pekerjaan itu nggak kamu kerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget nih yang punya masalah kayak gini. Bahkan aku sendiri juga ngerasain hal ini. Selalu menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting buat hidup kita, atau biasanya kita semua suka mengerjakan sesuatu pekerjaan itu di akhir deadline. Jadinya kayak ditunda-tunda terus, entah itu nunda olahraga, nunda kerja, nunda ngerjain PR, dan lain sebagainya. Padahal perilaku tersebut itu bisa dibilang gak baik buat kamu, dan pada akhirnya kemungkinan akan membuat hasil kerja kamu jadi gak maksimal. Nah, kira-kira apa sih penyebab hal ini? Penyebabnya banyak faktor, tapi biasanya nih yang paling sering adalah rasa malas. Gimana mengatasi malas? Gimana biar nggak menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya? Intinya sih banyak banget yang struggle dengan perasaan malas. Yes, semakin kesini semakin sadar kalau tidak ada manusia yang bisa melakukan hal dengan sempurna setiap harinya. Ibarat kita menuju ke seberang sungai dengan melewati jembatan gantung yang papan kayunya hilang di beberapa sela. Kita masih bisa berjalan ke papan selanjutnya sampai ke ujung. Yes, papan yang rusak, anggap aja sebuah distraksi kecil yang gak ganggu kamu buat melewati jembatan itu. Produktif juga harus diimbangi dengan seberapa konsisten kita melakukan hal-hal yang menunjang tujuan. Ya, ini pendapatku. Konsistensi juga bisa jadi toksik jika menganggap konsisten adalah 1, 2, 3, sampai 10. Soalnya, ketika gagal memenuhi ekspektasi tersebut, banyak dari kita yang akhirnya berhenti dan menganggap sulit untuk memulai dari awal. Sudah setengah jalan udah mogok, ngerasa gagal, males atau bosan. Padahal sejatinya, 1, 2, bahkan sampai ke 5, atau balik lagi ke 0, dan ke-10 itu juga konsistensi. Berani mencoba dengan beberapa cara dengan tujuan sebagai akhirnya. Kadang kita hanya fokus kepada tujuan yang kita buat, sehingga kita merasa tidak ada perubahan dari kondisi awal. Padahal bisa jadi kita telah melakukan sebuah progres. Jika kita merasa tidak ada perubahan, hal ini yang terkadang menjadi alasan kita menyerah. Terkadang kita juga lupa menyiapkan sistem untuk meraih tujuan tersebut. Ibaratnya nih, kita udah kepikiran nih, tujuan pengen ke Bali. Nah, gimana cara kita ke Balinya kalau nggak kita pikirin sebelumnya? Apa saja yang harus dilakukan untuk sampai ke Bali? Untuk mengatasi hal ini, ada 2 metode yang bisa kamu pilih yang sebenarnya beda-beda tipis menurut aku. Metode pertama adalah Atomic Habit. Bersumber pada buku Atomic Habit oleh James Clear, ada 4 hal penting yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama ada make it obvious, membuat kebiasaan yang jelas dan terukur. Ada ukurannya, ditulis atau dicatat, ada waktu untuk melakukannya. Misalnya, kalau kamu ingin menurunkan berat badan, setiap mau tidur malam, kamu langsung menyiapkan baju olahraga untuk besok. Yang kedua, make it attractive. Buatlah hal tersebut menjadi menarik. Buat tujuan yang ingin kamu capai itu menjadi suatu hal yang menarik. Yang ketiga, make it easy. Semakin sering kamu melatih kebiasaan-kebiasaan kecil untuk meraih tujuan, maka semakin mudah hal tersebut untuk dilakukan. Dan yang keempat, make it satisfying. Membuat menjadi menarik. Jika kamu sudah melakukan progres dan belum melihat perubahan, maka berikan reward kecil. Ingat, hanya jika ada progres. Begitulah teman-teman, fokuslah kepada bagaimana meraihnya, bukan apa saja tujuannya. Bangun sistem yang akan mempermudah kamu dalam meraihnya. Metode yang kedua adalah Kaizen. Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari 2 kata, yaitu Kei yang artinya adalah berubah dan Zen yang artinya adalah kebijaksanaan. Mungkin kita perlu belajar nih dari negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orang-orangnya yang disiplin. Dengan penuh kebijaksanaan, prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Why? Kenapa?
Karena prinsip 1 menit akan melatih diri kamu untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika kamu berhasil ngejalanin 1 menit itu. Di metode ini, kamu difokuskan untuk membangun cara-cara kecil untuk meraih hasil yang besar. Contohnya, kamu ingin mahir main gitar. Maka, mulai dari hari ini, latihan main gitar selama semenit. Lakukan hal yang sama di jam yang sama, di besok dan besoknya lagi. Kalau sudah konsisten, lakukan dengan durasi yang lebih panjang. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara bisa punya budaya kayak gitu? Nah, ternyata dari kecil mereka tuh udah dilatih untuk punya prinsip itu. Mereka itu dilatih buat mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif dan cepat. Dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Karena prinsip 1 menit akan melatih diri kamu untuk lebih bertanggung jawab. Dan 1 menit juga jika rutin dilakukan, hal ini akan membuat perasaan kamu lebih baik dan merasa kecanduan melakukan hal tersebut karena merasa sudah bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Prinsip ini juga bisa kamu lakukan ke berbagai macam hal lainnya, misalnya membaca, menulis, ngerjain tugas, dan apapun yang kamu lakukan, tapi dengan catatan kamu harus ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Misalnya ini kita main gitar, baca buku atau yang lainnya. Karena bikin nagih, 1 menit ini juga kalau kamu rutin setiap harinya, biasanya bakal nambah-nambah terus. Jadi kamu bakal mulai ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin hari pertama kamu cukup dengan 1 menit, tapi di hari selanjutnya mungkin 1 menit itu jadi nambah. 1 menit menjadi 5 menit, dan di hari-hari selanjutnya nambah lagi sampai 20 menit. Sampai mungkin bisa berjam-jam kamu ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya, balik lagi ya, kamu harus konsisten dengan melakukannya setiap hari biar jadi kebiasaan. Sekilas kayaknya prinsip ini terlihat simplifikasi dan kayaknya meragukan dan gak efektif gitu. Masa iya cuma semenit gitu kan? Jadi prinsip ini sesuai definisinya. Ya tadi, perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Mending dikit-dikit saya dilakukan tapi rutin daripada saat numpuk. Dan menariknya juga nih, kalau kamu rutin mempelajari dan mengulang sesuatu ini setiap harinya, kamu bakal jadi lebih menguasai dan expert di bidang yang kamu pelajari. Karena gampang banget kan, kamu tinggal ngeluangin waktu at least 1 menit setiap hari. Kalau kegiatan 1 menit ini bertambah setiap harinya, sama halnya kamu berinvestasi, tapi ini investasi ke otak kamu. Jadi mirip-mirip nih sama nabung saham. Kamu nabung saham terus, maka bunga dari saham itu akan dividen dan sebagiannya pasti akan bertambah terus kan? Nah, ini nabung ilmu nih ke otak dan tubuh kamu. Bedanya, kalau kamu nabung ke suatu habit, kamu bakal jadi expert di habit tersebut dan otak kamu bakal semakin kuat setiap harinya gitu. Sekarang giliran aku nih yang nanya ke kamu. Kira-kira kamu mau nggak ngeluangin sehingganya 1 menit aja setiap harinya? Yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup kamu. Nah, kamu bisa jawab pertanyaan ini di komen ya. Coba kasih tahu di komen, kira-kira habit apa sih yang mau kamu kembangin dengan prinsip Kaizen ini? Itu aja, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye!